ada busana sama sekali, tapi di blur. Kemudian di bawahnya ada tulisan lagi. Apa kamu mau lihat saya seperti ini terus? Tanda tanya banyak. Nah, gitu. Oh, udah deh. Nah, sekarang aku lagi mau tanya, maaf ya Putri, foto ada ya fotomu itu, foto yang telanjang kau bilang? Ini yang di blur ini foto aku ini tanpa busana. Inilah yang dibagi-bagi di roomnya dia. Dari mana dapatnya ini? Dari siapa dapatnya ini? Kok bisa diambil gambarmu seperti ini? Iya, ini ada yang ngirim, orang baik tentunya yang tahu bahwa saya ini sedang diperlakukan seperti itu di sana. Gak tahu ini pokoknya ada yang ngirim. Saya nggak boleh ngomong ya karena enggak baik, maksudku ini kok bisa ada memoto ini? Awalnya ini di tempatmu. Foto ini dia ambil waktu kita ada di hotel. Dia yang ambil ya. Dia yang ambil tanpa sepengetahuan saya, Bu Darni. Dari HP-mu? Bukan, HP-nya dia. Tunggu dulu. Enggak, maksudku ini foto awalnya ini berada di tempat siapa ini? Atau dia yang memoto kau? Dia yang foto. Gitu. Dia yang ambil foto tanpa sepengetahuan saya. Di mana kau diambilnya? Apa kalian satu kamar? Ya, yang waktu di hotel itu. Kalian satu kamar, kau telanjang di fotonya seperti ini gitu? Betul. Mabuk waktu itu, Bu Darni, dibikin mabuk. Tuhan Yesus, aduh nangis aku Putri. Udahlah Putri. Itu dia Bu Darni, makanya ini tindak kejahatan, bukan masalah agama, apologetan bukan. Enggak, bukan Putri, sorry sayang, bukan. Ibu sebagai perempuan saling menyayangi seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau tadi Putri juga enggak di hotel itu, enggak akan mungkin dapat foto itu sayang, tapi sudah naasnya. Jadi aku nggak mau ngomong banyak, udah, karena kalian satu kamar. Jadi diambil fotomu kau lagi telanjang. Jadi si laki-laki tidak salah, kau pun tidak salah. Kalian dua saling mencintai awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Putri Sion, seorang wanita yang menjadi korban dari pelecehan asusila yang dilakukan oleh Daniel. Ya, Daniel atau yang lebih sering dikenal dengan nama Kiai Murtad. Ini akhirnya angkat bicara. Angkat bicara di Qomal Muslim. Kenapa di Qomal Muslim? Karena Putri Sion akhirnya matanya terbuka. Akhirnya dia sadar, hanya Room Muslim lah yang adil. Hanya Room Muslim lah yang memanusiakan manusia. Beda dengan Room Polycardus, teman-teman. Kalau Room Polycardus, mereka itu akan menggunakan segala cara untuk menutupi aib. Aib yang dilakukan oleh orang Kristen. Apapun ceritanya, yang namanya aib, itu akan mereka tutupi. Walaupun yang jadi korban sesama Kristen, bukan Muslim. Mereka akan tetap tutupi, teman-teman. Ngeri. Ya, ajaran ini ngeri. Ini membuktikan buah-buah roh. Ya, buah-buah roh yang ada di Polycardus ini memang buah busuk. Memang buah busuk. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan dulu curhatan dari Putri Sion dan bagaimana perasaan dia, ya, bagaimana tanggapan dia melihat kelakuan para Polycardus terhadap dirinya. Nah, Bu Darni, ini Bu Darni. Ini sang korban, Bu Darni mau ngomong apa sekarang sama sang korban? Tapi tolong ya teman-teman, kalian semua diam ya. Aku sama Putri ya. Iya. Aku sama Putri itu sebenarnya 3 hari ya kita bersahabat di rumah Papa Cahaya, Putri. Betul. Kami tidur sama sampai pagi ya kan? Kau ingat itu? Tiga malam kami bersahabat sama si Putri. Begini dekku, kan teman-teman kita Islam ini kemarin mengatakan menyalahkan apologet Kristen. Jadi saya bilang, akan ku dengar seperti itu. Kenapa jadi orang apologet Kristen yang dibilang cuci tangan, sementara kan yang berbuat si putrinya sama si Daniel, gitu ya kan? Nah, terus karena mereka selalu menyalahkan apologet, saya bilang, iya kan si perempuan yang kegatelan, si putri yang kegatelan sama si Daniel, mereka yang enak-enakan.
ngapain pula apologet yang disalahkan gitu Putri? Aku nggak mau bohong. Nah sekarang coba kau terangkan apanya sebenarnya, kenapa sampai begitu? Aku mau membela kebenaran. Nah, itu dia. Bentar. Pertanyaan mereka adalah kenapa apologet seperti itu ditanya kalah jawabannya harusnya ya tahu ya, Macak-macak loh. belum tahu juga ceritanya, kan lebih bijak ketimbang berarti bilang pertanyaannya terang, karena saya dengar juga ibu itu pernah dia bilang kayak Anda 20 tahun Putrian suaranya putus-putus. Iya Putri putus-putus. Putrian Gini, Kucangonya, tolong jangan digedein akunnya ini. Kecil aja. Gua aja yang gede, gua aja. Oke. Ya siap. Nah, abang kan bisa gedein sendiri tuh, salah-salah orang. Wah, aku moderator ya? Iya. Ini udah kedengeran belum? Cuman ayah yang nggak moderator. Dari tadi itu langsung tuh. Ini udah jelas belum? Udah jelas. Nah, udah jelas. Lanjutlah berdua ya. Selalu kalian berdua nggak akan ada yang motong. Kores menjamin. Gua hakim yang adil. Lanjut. Oke. Nah, karena aku berteman sama Bu Darni nih, sekarang aku cerita. Karena Bu Darni gak pernah nanya sama sekali juga gitu kan. Walaupun kita berteman. Gak pernah ada DM sama sekali. Putri Sion ada apa sih sebenarnya? Itu gak pernah nanya sama sekali. Kita berteman Putri kan enggak kan? Enggak tahu aku kemana mau ku cari kamu. Iya kan gak mungkin juga dicari kemana. Tetap aja di area TikTok. Oh gak kemana-mana kan Bu Darni. Ya, Nah, terus sekarang gini, saya cerita nih. Yang Namus juga tadi nanya, kalau nggak gatal kenapa mau ke hotel nih? Saya tadi udah jelaskan sama teman-teman di sini bahwa waktu itu saya mengajak pertemuan itu kalau bisa ke rumah. Saya tinggal di Banten, ya. Dan dia tahu waktu itu lagi ada musim durian. Saya juga ngajak seorang pendeta. Itu pendeta itu dan istri dan keluarganya datang ke rumah saya. Nah, si Kim Murtad ini bilang nantilah gitu kalau ke rumah gitu kan. Nah terus udah gitu akhirnya dia DM lagi kalau saya ke Bandung ketemuan. Nah akhirnya dia ada katanya jadi pembicara nih di Bandung. Nah terus dia ajak ketemuan lah. Disitulah dia minta WA. Dia bilang ya tapi nemenin minum ya. Perhatikan nemenin minum ya gitu kan. Ya saya karena gak pernah kenal sama sekali dan dia udah mau menyempatkan ada kesempatan nih di Bandung mau ketemu ya kita ketemu lah. Dengan waktu itu saya udah pernah nanya duluan kalau minum dan ke hotel itu nanti ada apa-apa gimana, terjadi apa-apa gimana kan gitu. Dia bilang nggak akan, nanti kamu akan diikat pakai selimut kalau kamu macam-macam atau kayak gimana dalam keadaan mabuk. Perhatikan ini ya. Dan artinya di situ saya menganggap laki-laki ini nggak akan macam-macam. Kalaupun saya gimana-gimana setelah mabuk, dia akan menjaga saya. Karena saya tahu dia udah bukan orang Islam, dia seorang murtadin yang artinya mungkin dia tidak akan melakukan itu. Karena waktu itu pertemuan hanya untuk perkenalan. Gitu, ya Bu Darni ya. Nah, Ibu Darni, mereka itu mengatakan, si Kiai Murtad ini mengatakan saya membuat chat yang mengirim foto saya sendiri dalam keadaan tidak berbusana untuk memancing dia supaya dia juga melakukan hal yang sama ke saya. Dengan dia bilang bahwa saya ini mau mengambil itu karena saya ini adalah penyusup dari Islam. Ya, saya Kristen dari kecil. Foto saya open cam ataupun kerja saya, tinggal saya di mana, rumah saya di mana, saya terbuka loh. Nah, entah apakah karena saya melakukan tindak kriminal apa sehingga dia melakukan reference pornografi itu di komalnya dia. Kalau memang saya melakukan tindak pidana terhadap mereka, kenapa mereka nggak lapor ke kepolisian? Tetapi yang mereka lakukan itu ke komal-komal Kristen, jangan terima si Putri Sion, dia itu penyusup, dia itu ngejar-ngejar anak saya. Tindak pidana kah itu gitu? Sampai dia harus melakukan hal itu dan membenarkan itu terjadi di room. Ya, rame-rame 300 penonton viewernya saya tahu. Karena saya simpan video mereka, setiap perkataan mereka pun masih ada. Saya diam, Ibu Darni pun tahu. Saya berat sama Ibu Darni, ya selama ini. Nggak pernah.
Kenapa ini? Aduh. Naik lagi. Up. Oke. Dia yang ngambil. Saya nggak pernah tahu dia pernah mengambil foto itu sama sekali, nggak pernah. Dia pakai itu kasih timer. Dia pun kirimnya foto timer, ya. Yang kalau saya jekrek itu ada bukti bahwa dia melakukan. Nggak ada. Makanya karena itu bentuknya timer. Akhirnya saya kejar mereka tuh, si BAB saya kejar, si tersadarkan saya kejar. Satu-satu PPJ saya tanya foto siapa. Mereka nggak mau ngomong. Itu apologet yang kalian bilang apologet. Sebagai orang Kristen, saya perempuan, sudah mereka sebar itu di dalam satu room. Saya kejar-kejar mereka, saya minta tolong itu punya siapa, foto siapa. Gak tahu. Kalau begitu, itu berarti benar kamu dong. Nah, malah saya diintimidasi balik Bu Darni. Nah, apa saya cerita sama Bu Darni? Enggak kan, terbukti kan saya gak cerita apa-apa sama Bu Darni, saya tidak menjelekkan mereka. Sampai akhirnya saya bikin pelaporan, Bu Darni lihat. Kenapa laporan aduan saya bisa sampai ke mereka? Saya nggak pernah ngasih sama mereka. Berarti dapat dari siapa? Artinya saya berbicara sama orang Kristen apologet itu tidak ada yang bisa saya percaya. Hanya sedikit. Mungkin saya ngomong sama Bu Darni pun saya nggak tahu saya harus percaya sama Bu Darni apa enggak. Bu Darni bisa memandang saya ini sebagai benar, saya ini bukan penyusup atau enggak, saya pun nggak bisa meyakinkan itu. Siapa yang bisa saya percaya? Waktu itu ada seorang lawyer, orang hukum. Dia bilang katanya mau membantu saya. Karena pada hari ketiga itu saya harusnya ke sana tetapi saya tertidur. Saya nggak bawa bukti-bukti. Ya, langsung dibilang mungkin itu orang lebih dulu. Nih lihat nih WA-nya. Dan akhirnya orang itu bilang apa sama saya? Dia bilang gini. Si perempuannya ini aja yang brengsek. Karena apa? Karena sudah dicekoki dengan WA palsu tadi. Bu Darni belum pernah lihat kan chat WA palsunya. Besarkan saya biar saya kasih lihat. Itu bukan saya yang bikin. Untuk memfitnah seorang perempuan, coba caranya seperti itu. Ada yang pernah tahu? Gak banyak yang tahu, kecuali si Troy, si Zending, mereka langsung saya ceritakan dan mereka percaya walaupun saya gak pernah tunjukkan dan belum ada bukti. Waktu itu belum ada bukti, belum saya dapat bahwa itu foto saya. Tapi mereka percaya banget bahwa itu saya korban. Besarin saya Kores. Kores mana nih Kores? Ini bukan masalah agama ya, ini bukan masalah apologet atau bukan ya. Bu Darni, ini bukan masalah apologet atau agama, tetapi sebagai seorang perempuan, ini ada tindak kriminal yang aduh nggak banget deh. Nah, ini dibaca. Ini ada chat WhatsApp dan itu bukan saya yang buat. Bahkan si Khalifah Malik pernah nanya, kalau memang itu bukan chat WhatsApp kamu, kalau dibuka pasti itu bukan nomor telepon kamu. Nah kenapa nggak dia nanya aja sama orang yang punya? Saya udah kasih nomor saya ini, nomor si itu ini. Ya kenapa dia nggak nanya? Bener nggak itu? Coba saya lihat, itu nomor si Putri Sion bukan? Yang ada dia malah mengintimidasi saya tuh, si Ferguson itu tuh. Ini bukan menjelek-jelekan agama ya, tetapi perilaku perorangan. Kalau ada yang bawa-bawa agama, lu salah besar. Secara manusiawi, kenapa yang orang-orang Islam ini lebih ngeh? Karena mereka lebih tahu banyak yang sudah menjadi korban sebelum saya. Mereka udah tahu, tetapi memang tuh tadi Pak Gerson bilang, tetapi ini tidak pernah dipublikasikan karena orang yang bersangkutan mungkin tidak speak up seperti saya. Maaf aja kalau saya speak up, ya. PH saya, tahu tempat kerja saya dan sudah bisa memastikan, oh lu aman. Lu dengan cara begitu yang pernah dia ancam-ancam itu bahwa saya akan dipermalukan di tempat kerja, Bu Darni. Di tempat kerja akan dia permalukan, oh nanti di tempat kamu kerja akan nobar. Bayangin Bu Darni. Perilaku seperti itu seorang murtadin. Wajar? Gak wajar. Chat WhatsApp ini palsu, saya pastikan ini palsu. Kalau merasa tidak palsu, silahkan buat laporan Putri Sion menjelek-jelekan Ki Murtad. Ditunggu. Saya tunggu. Ya. Dan umi-umiannya itu, kalau merasa jadi dipermalukan. Ada chat palsu juga. Video mereka lagi ngomong-ngomongin saya, katanya, oh si Putri Sion itu ada yang ngundang ke Banten.
Buat apa? Buat ngelamar si Putri Sion katanya. Saya tanya orangnya, betul nggak Bapak waktu itu ngajak dia buat ngelamar saya? Bapak itu ada chat WA-nya bilang, kok jadi begitu? Lamar-lamaran itu saya difitnah Bu Darni. Tapi apa saya tunjukin? Enggak, nggak saya tunjukin. Ke siapa-siapa nggak saya tunjukin. Ini saya kasih tahu kenapa? Karena sudah ada banyak YouTube-nya nih, gitu kan, yang banyaknya beranggapan. Karena apa? Karena mereka hanya melihat dari komal-komal yang sepintas yang ada di Zending, Troy. Dan orang Kristen yang lainnya mah nggak mau, maunya nih ditutupin aja. Sesuatu yang memalukan, iya memalukan. Tetapi orang yang membuat perilaku yang memalukan ini masih baik-baik aja tuh, gitu. Artinya apa? Artinya ini saya yang sudah malah jadi gitu kan, banyak dibikin malu. Dengan chat WhatsApp seperti ini, silakan nih. Aneh lagi, lebih aneh lagi, kenapa surat aduan saya yang hanya terbatas ke cuma 3 orang yang saya kirim, itu bisa nyampe ke dia. Artinya saya tidak bisa mempercayai apologet Kristen. Hanya sedikit, Bu Darni. Percaya, ya bisa saya sebut dengan tangan ya. Ada juga dengan jari tangan, ada beberapa orang juga perempuan dia nggak mau terlihat terlalu over karena takut. Tetapi mereka ada di belakang. Mereka support, ya. Mereka support di belakang Bu Darni. Jadi nggak muncul di layar, tapi mereka support di belakang ada gitu. Yang muncul di layar itu kebanyakan dia udah kamu lapor aja Putri. Nanti kalau ini mau dibantu, kenyataannya yang katanya mau ngebantu itu sudah termakan dengan chat palsu ini. Sekarang orang akan bilang si Putri Sion menjelek-jelekan apologet Kristen ke orang Islam. Maaf, saya bukan menjelekkan apologet, saya menyatakan apa yang saya alami. Putri, bisa ibu nanya kan apanya isi chat itu? Apanya ditulis? Ada yang bisa bantu ini baca nggak? Coba. Yang palsu ini apanya ditulis? Coba itu baca. Ada yang bisa bantu baca nggak? Nggak nampak. Ini gua bacain dikit ke layar. Gua bacain ya. Ini gua bacain sini, Bu Darni. Dengarkan dengan baik ya. Iya. Ini chat editan dari siapa namanya? Chat editan dari Daniel atau nama akunnya Kemurtad gitu. Jadi yang hijau ini Kemurtadnya ceritanya. Yang putih itu yang editan, yang difitnahkan ke siapa namanya? Putri Sion. Gini bacaannya. Ini yang chat yang fitnahan Putri Sionnya ya. Umurku memang jauh, tapi aku bisa puaskan kamu, gitu. Si Danielnya ngejawab suwe lah. Lalu Putri Sion yang difitnah ini langsung dia ngirim foto yang tidak ada busana sama sekali, tapi di blur. Kemudian di bawahnya ada tulisan lagi. Apa kamu mau lihat saya seperti ini terus? Tanda tanya banyak. Nah, gitu. Oh, udah deh. Nah, sekarang aku lagi mau tanya, maaf ya Putri. Foto ada ya fotomu itu? Foto yang telanjang kau bilang? Ini yang di blur ini foto aku ini. Tanpa busana. Inilah yang dibagi-bagi di roomnya dia. Dari mana dapatnya ini? Dari siapa dapatnya ini? Kok bisa diambil gambarmu seperti ini? Iya, ini ada yang ngirim orang baik tentunya yang tahu bahwa saya ini sedang diperlakukan seperti itu di sana. Gak tahu ini pokoknya ada yang ngirim. Saya nggak boleh ngomong ya karena enggak maksudku ini kok bisa ada memoto ini? Awalnya ini di tempatmu. Foto ini dia ambil waktu kita ada di hotel. Dia yang ambil ya. Dia yang ambil tanpa sepengetahuan saya Bu Darni. Dan dari ternyata HP-mu? Bukan, HP-nya dia. Tunggu dulu. Enggak, maksudku ini foto awalnya ini berada di tempat siapa ini? Atau dia yang memoto kau? Dia yang foto. Gitu. Dia yang ambil foto tanpa sepengetahuan saya. Di mana kau diambilnya? Apa kalian satu kamar? Ya, yang waktu di hotel itu. Kalian satu kamar, kau telanjang di fotonya seperti ini gitu? Betul.
Mabuk waktu itu Bu Darni, dibikin mabuk. Tuhan Yesus, aduh nangis aku Putri. Udahlah Putri. Itu dia Bu Darni, makanya ini tindak kejahatan, bukan masalah agama, apologetan bukan. Enggak, bukan Putri. Sorry sayang, bukan. Ibu sebagai perempuan saling menyayangi seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau tadi Putri juga enggak di hotel itu, enggak akan mungkin dapat foto itu sayang. Tapi sudah naasnya. Jadi aku nggak mau ngomong banyak, udah, karena kalian satu kamar. Jadi diambil fotomu kau lagi telanjang. Jadi si laki-laki tidak salah, kau pun tidak salah. Kalian dua saling mencintai awalnya, tapi kedepannya terjadi perselisihan seperti ini. Bukan Bu Dari, bukan saling mencintai. Kalau ada seseorang mengambil foto seperti ini, artinya dia ada niatan. Terus kenapa kau perbolehkan seorang laki-laki bersama kau telanjang? Sebentar, tapi tidak ada yang memperbolehkan dia mengambil foto saya dalam keadaan telanjang dan disebar-sebarkan Bu Darni. Oh begitu ya, itu rupanya ceritanya ya. Oke lah Putri, kalau ada salahku, salah ibu, tolong dimaafkan ya. Tapi sudah tahu aku ceritanya seperti ini. Jadi kalau menurut ibu, berdua kalian salah. Maaf ya, udah aku turun. Karena seperti ini ternyata berarti kamu juga salah, si Daniel salah. Kalau sebentar nggak bisa menghakimi begitu. Enggak, sudah. Enggak bisa. Enggak, apapun ceritanya, kita sebagai wanita, seluruh wanita di muka bumi ini, tolong kita jangan masuk ke hotel bersama pria yang bukan suami kita. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, tanggung resiko sayangku. Betul Bu Darni. Bukan. Itu perbuatan mau sama mau itu dihindari dulu. Penyebaran foto tuh ITE itu. Betul. Bu Darni. Pidana ini penyebaran foto. Iya Pak Andi. Ya Bu Darni ya. Kalau sama itu pidana lu kasusnya. Penyebaran foto porno itu pidana berat itu. Jadi Bu Darni lebih membela. Nggak apa-apa, itu pendapatnya Bu Darni, kita hargai juga. Nggak apa-apa, lihat aja. Kita hargai. Enggak, bukan menghargai Intinya Bang, mau menilai Bang. Jadi Bu Darni lebih membela. Ini kawan-kawan, kasus penyebaran foto porno itu pidana. Kalau itu lain hal mereka berdua itu. Iya, sepakat aku sama Bang Andi. Iya. Kita sepakat semuanya ini. Iya. Nah, gitu. Bu Darni terguncang. Udah mau jadi mendengar korban. penjelasan lebih jauh dia. Udah jadi korban Iya, pun perempuan dia masih disalahkan. Nah saya bingung juga ya. Itulah makanya saya bilang saya mau cerita sama orang Kristen tuh ya seperti itu Pak, lihat gitu. Bukan menjelek-jelekan Kristennya ya gitu. Makanya kalau dibilang kenapa sih Putri Sion datang ke Komal Islam ngadu-ngadu. Bukan ngadu-ngadu, lihat sendiri kan tadi. Kayak gimana? Bukan ngadu-ngadu ya. Maaf, bukan ngadu-ngadu. Tetapi karena tadi saya udah lihat ada YouTube-nya di situ ada isi saya. Dia gitu. terguncang, Jadi mungkin dia nggak tahu. Enggak, karena memang yang mungkin nggak mau mempersalahkan satu orang itu karena ada kontribusi atau apa nggak tahu juga ya, terserah gitu. Tetapi yang jelas itu ada sesuatu yang tidak beres, harusnya kok begitu ya gitu. Ya maupun ya lu udah salah dua-duanya, tetapi ada yang lebih salah. Kenapa harus kenapa begitu ya perilaku? Jadi korban harusnya besar kan gitu. itu ya tetap perempuan. Betul. Jadi balik lagi nih, jangan sampai menyalahkan Putri Sion kok ngadu-ngadu ke tempat Islam, bukan. Tetapi ini orang-orang yang memanusiakan manusia, ya. Seorang perempuan yang dibegitukan langsung sana, ya. Udah langsung beranggapan cabut. bahwa laki-laki ini orang baik. Beranggapan bahwa laki-laki ini orang baik karena dia saya anggap udah murtadin, udah Kristen, betul. Harusnya sebagai seorang Kristen tidak melakukan hal itu, ya, gitu. Menjaga seorang perempuan, mau kayak gimana nakalnya perempuan dia jaga, dan terus udah gitu tidak akan dengan sengaja mengambil foto, lebih-lebih lagi tidak akan dengan sengaja menyebarkan foto seperti itu. Nah ini masih mau bilang perempuannya yang salah. Iya, jadi gini, Putri Sion ya, ini juga pembelajaran nih buat Kristen yang ada di bawah. Jangan kata orang kemudian murtad, kemudian jadi pahlawan dengan kalimat dan ucapan yang sering kalian dengar. Banyak kejadian kan, seperti juga disampaikan. Bisa jadi kejadian ini bukan cuma terjadi sama Putri Sion. Mungkin terjadi juga sama saudara-saudara Kristen kalian yang lain. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya ini pesan moral aja deh buat teman-teman semua yang agama Kristen dan Muslim ya. Berhati-hati terhadap orang-orang yang masuk di dalam lingkaran keyakinan Anda kemudian bersikap baik. Satu hal yang pasti, apa yang terjadi sama Putri Sion menjadi pembelajaran. Ya.
tidak etis juga memandang satu persoalan itu dengan kacamata kuda. Dari awal saya sudah sampaikan, terlepas dari kejadian ini, yang kita maksud kriminalitas itu adalah penyebarannya itu. Ya, jadi Bu Darni pun bukan orang yang bijak menyikapi. Anda harusnya sebagai orang tua layaknya mengayomin, bukan menjustis. Seperti halnya yang terjadi di sini dari tadi Putri Zion menyampaikan tidak ada yang mengatakan si A si B yang benar atau salah, nggak ada. Tetapi melihat dengan kacamata yang jelas, duduk persoalannya, makanya kami memilah. Jadi Bu Darni dan teman-teman Kristen yang bersepakat dengan Bu Darni yang ada di bawah di chat, bahwa kejadian ini bukan dari kejadian pertemuan itu, lepas dari itu. Konteksnya ini adalah penyebaran informasi tentang sesuatu tanpa seizin pemilik gambar. Itu sudah melanggar undang-undang, apalagi dibubui dengan ancaman. Iya, kalau ditampilkan dengan vulgar. Kalau vulgarnya ke yang punya barang nggak apa-apa, tapi kalau ke semua ya itu kena lagi pornografinya. Pokoknya banyak lah. Tapi intinya sekali lagi buat teman-teman Kristen, jangan sekali-sekali mudah percaya dengan orang. Begitupun teman-teman Muslim ya, yang perempuan. Jangan Anda mudah terpengaruh dengan tata bahasa yang baik. Pesan moralnya adalah jangan sekali-sekali ketemu orang di luar yang bukan sejenis kalian. Ya itu dia ya, tadi. Pesan moralnya di situ. Laki-laki dan perempuan jangan berusaha untuk ketemu di luaran. Atau sebaiknya ketemu di luaran itu bergandengan, bukan cuma berdua, tetapi bergandengan ya. Ini pesan moral yang kita tangkap, terutama orang Kristen. Jangan katanya murtadin kemudian bahasanya bagus terus Anda mencap bahwa dia itu adalah malaikat, belum pasti. Malah banyak di bawah yang saya tidak melihat. Silakan. Ini ada spam terus dari tadi, kenapa mau ketemu di hotel, kayaknya baru naik dia. Ini karena saya menghargai dia sebagai seorang murtadin. Dan ada pernah DM, saya udah ngajak dia ke rumah, tetapi dia nggak mau ke rumah tuh. Dia bilangnya nanti ketemuannya, nanti saya mau ke Bandung, gitu kan. Nah terus dia karena udah ada di Bandung, terus waktu itu ya sudah, karena dia udah ada di sana, dia minta temuin di sana, ya saya ke sana gitu. Oke. Dan waktu itu bukan mau pertemuan satu kali. Setelah 1 bulan lewat dari situ, dia juga ada di Bandung lagi dan dia katanya mau datang. Nah, tetapi keburu tuh ada si umi-uminya tahu dan akhirnya dia di situ diem dan terus udah gitu si umi-uminya ini merasa terganggu karena disangkanya saya menjelek-jelekan mereka gitu, saya jelek-jelekan dan akhirnya dibikinlah saya penyusup dan segala macam, dibikinlah ancaman ke saya karena si uminya ini merasa terganggu gitu. Ada ancaman dia mau nyebarin foto. Disitulah saya tahu bahwa ternyata dia mengambil foto saya tanpa saya tahu sama sekali, gitu. Kalau Anda nggak pernah tahu, nggak pernah dengar, karena apa? Karena di Komal Kristen itu tidak pernah ada yang mau istilahnya, oh lu kejadiannya apa sih, kayak gimana sih, siap gimana gitu kan. Nah, ada yang mau bantu tetapi nyatanya ya itu nggak bisa saya percaya karena justru mereka udah lebih dulu dikasih WhatsApp palsu tadi, seakan-akan saya ini memang menggoda dia gitu. Dan saya banyak diem, nggak pernah ngomong, dan yang mau peduli itu hanya sedikit orang, itu seperti Zending, seperti Troy, ya, dan yang lain yang ada di belakang gitu. Gak berani yang terlalu gimana karena takutnya mungkin ada ketakutan gini, oh nanti saya aja udah banyak disuruh di blok tuh, blok Putri Zion gitu kan, jangan sampai masuk ke room-room gitu. Ya kalau masalahnya ke room-room Islam ya terserah, itu kan nggak bisa mereka atur gitu. Nah ini masalahnya bukan masalah apologet non apologet, bukan masalah Kristen dan Islam, tetapi ini secara kemanusiaan. Saya sebagai perempuan gitu kan, nah kayak Kores nih udah bikin YouTube-nya, nah terus saya, oh itu kejadiannya bukan begitu, begini. Nah terus Kores nanya, sebenarnya ada kayak gimana? Nah itu kan bertanya ya, saya sebagai korbannya boleh dong saya mengklarifikasi itu. Bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi saya juga harus mengklarifikasi apa yang beredar yang sekarang ini ada di teman-teman Islam. Dan justru saya senang sekali, kok bisa Bunda Uni Rifa itu benar-benar dia marah dan bisa menilai bahwa ini seorang perempuan loh gitu.
ini seorang perempuan yang diperlakukan seperti itu, tetapi kok kenapa enggak ngeh gitu? Kenapa yang lebih ngeh itu orang-orang di yang ini seperti Kores, Uniriva, sama yang lain-lainnya tuh lebih ngeh bahwa ini adalah suatu tindak yang tidak bisa dibenarkan. Iya betul. Karena jadi ya dalam Islam itu ya memang Nabi Muhammad itu datangnya membawa meninggikan harkat wanita, itu yang kami pegang. Begini, sama ini. Ya. Ini coba ini si Kadrun ini naikin nih, banyak nanya dia. Coba gini lu ya, saya mau bicara. Kayaknya tamunya nih si Kadrun ini. Gini. Sekali lagi ya, buat NTP ini bawahnya, terlepas ini masalah mereka mau sama mau itu dilepas dulu, pinggirkan. Ini masalah undang-undang IT ya, penyebaran foto, porno ya, dan seorang perempuan, kawan-kawan ya. Masalah pribadi mereka mau sama mau itu terserah mereka. Ini masalah foto, penyebaran foto, porno. Ya, melanggar undang-undang ITE, berat hukumannya. Paham? Nggak usah pikirkan hukuman, Bang. Pikirkan aja ketika nanti Sion punya anak, anaknya bisa melihat itu bagaimana. Itu yang kalian harus pikirkan yang di bawah. Makanya Bang, pelanggaran undang-undang porno nanti anaknya nanya itu berat. Ma, ini mama, ya. Ma. Ini mama bener. Kok ada di mading sekolah Pak gitu. Waduh anjing susah. Sekolah. Sampai ke mading sih. Di mading ini enggak. Anjir. Di mading sekolah. Ya, kurang kerjaan itu guru itu kerjaan. Sekali hukumannya. Ya ini gua ngasih ini dulu ya tanggapan supaya Putri Sion paham gitu loh. Ini Bu paham mengenai psikis dari dua kelompok ini ya. Yang pertama, Kristen Putri Sion kepada lu, mereka lebih menyalahkan kepada zina gitu loh. Sehingga ada orang yang mencoba membela dirinya, mereka palu tuh, sampai nggak ngebela dirinya lagi gitu. Nah, sedangkan di Islam kita tahu lu udah salah, nggak bisa mundur kita. Itu zina, iya salah itu zina gitu. Nah, tapi yang kita tekankan ini cowok jangan ngambil dosanya double gitu. Jangan sampai membuat rugi ceweknya dengan menyebarkan foto-foto yang aurat begitu gitu. Kita nekannya di situ. Zinanya udah tahu salah, itu udah urusan Tuhan lah, itu nanti ngurusin. Nah, kita yang manusia ngurusin bagaimana si cowok ini tidak merugikan si cewek lebih jauh lagi. Nah, gitu jadi itu Kak, Islam berdiri di situ, Kristen nggak maju-maju gitu loh. Kayak gitu, Bre. Betul. Nah, terus sekarang gini, sekarang nyalahin si Sion semua. Nah, iya, ini Kristen semua nyalahin Sion, parah banget. Nah, terus sekarang poinnya nih ya. Kita harus kita harus kaji kenapa ini si Daniel yang akunnya Kimurtad ini, kenapa dia bela-belain untuk ngebunuh karakter lu dengan menyebarkan foto-foto aib lu gitu loh. Apa yang lu lakukan ke dia sampai dia sakit hati sebegitunya? Itu yang lu harus cari tahu, Bre. Itu tuh karena umi-umiannya itu ngadu, karena dibilangnya saya menjelekkan dia sama umi-umiannya itu. Apanya sih yang jelek? Bukan itu dampak nah, itu. Nah, ini sebabnya. Betul. Sebabnya tuh pasti lu ada yang bikin sakit hati dia. Aku nggak tahu ya, tapi dia dengan niatan dia mengambil foto saya dan dia simpan itu juga saya nggak tahu sampai sekarang. Nah, itu yang mesti dicari tahu supaya nggak kusut lagi gitu. Karena antara psikopat atau sakit hati, dua itu. Iya. Kalau psikopat artinya apa? Lu nggak perlu punya salah, dia pasti akan begitu. Itu psikopat. Nah, tapi kalau sakit hati, ada sesuatu yang membuat pride-nya seorang Daniel ini tergores batinnya, berdarah-darah, atau mungkin lu nolak nikah dengan dia atau apa kayak sampai dia begitu. Bukan. Ya nggak ngerti dia ada urusan apa, tapi yang jelas gak banyak tanya sama mereka. Nih, sebentar ya, teman-teman yang di bawah ini, yang di bawah ini bener loh, teman-teman ini yang ada di area-area sekitaran orang Kristen, ini yang seperti siapa? Yang nanya-nanya, kenapa kalau misalkan itu nggak diproses? Oh, itu urusan saya sama PH saya ya, gitu. Bukan kamu yang ngatur ya. Untuk urusan saya dengan PH saya. Saya akan bermain cerdas dan ini tidak akan melakukan kekonyolan ya. Kalau memang dia merasa dipermalukan atau apa dengan cara begini, silahkan sama umi-umiannya mau bertindak apa, sangat ditunggu justru. Sangat ditunggu. Nah, posisinya gini juga ya, ini gua tekankan juga lah. Nah, gua tekankan juga di sini gitu. Ini nggak bisa dibilang sama-sama enak.
Karena Putri Sion mabok. Ketika busananya dibuka dia nggak sadar. Kalau nggak sadar gimana mau tahu itu enak, kan gitu. Gitu nggak Putri Sion? Udah, itu pribadi. Yang jelas itu kesalahan terbesarnya adalah kenapa dia melakukan itu, berarti dia sudah merencanakan. Satu, dia sudah merencanakan pertemuan di hotel yang mengambil. Gua di sini mencoba membela lu, Ege. Lu kenapa lu nggak tahu? Gimana sih? Bentar, jangan dulu, jangan di sini. Betul. Jangan di sini, itu jangan. Itu nggak bisa Bang Joker. Memang betul. Nggak bisa, jangan di sini. Nah, yang mengambil hotel itu dia, ya, dan waktu itu yang bertemu dengan dia pun sebagai saksi nanti ada, gitu kan? Waktu itu ada yang bertemu dan melihat dia ada. Saya udah punya saksinya juga, udah bisa saya hubungin. Dan dia saya kasih foto lama yang udah Korea sebar itu. Ini foto yang waktu itu kamu temui di bawah mengambil ini orang ini, iya gitu kan. Dan nomor telepon sama dengan yang check in. Bre, tunggu, ini mesti gua koreksi. Gua nggak punya foto lu sama sekali. Yang foto yang gua pajang di thumbnail itu Mia Khalifa. Nggak mungkin punya lu segede gitu, Bre. Foto si laki-laki. Oh, yang laki-laki ya. Ya. Dan itu dibenarkan sama orang itu juga yang waktu itu ada ngelihat dia. Karena masih ingat, karena waktu itu dia orangnya songong. Dan akhirnya waktu itu pernah mau digebukin juga sama teman-temannya. Cuman waktu itu dia sempat minta maaf dan akhirnya nggak jadi tuh. Tetapi waktu saya tunjukin foto itu, si orang itu bilang, ya yang ini orangnya. Dia masih ingat sekali gitu. Jadi ada orang-orang yang kan gitu, kalau ini harusnya ngambil foto. Nih saya kasih tahu kalau saya memang menjadi penyusup, waktu itu akan saya ambil fotonya, akan saya kasih ke Kores, akan saya kasih nomor WA-nya, atau mungkin pada malam itu juga akan saya panggil Kores untuk datang rame-rame. Kalau memang saya penyusup, gitu. Terus aja framing-framing saya ini penyusup. Kalau saya memang penyusup, lebih baik hari itu. Terus, sekarang gini ya, dikit ya, Bre, Andi, waalaikumsalam warahmatullahi. Dikit ya. Ini gue mau nanya yang di bawah nih untuk yang kontra menolak keras alasan Putri Sion walaupun udah 1 jaman ada di sini Putri Sionnya. Yang gue pengen tahu alasan kalian bilang dia penyusup itu emang apa? Kenapa dibilang penyusup dianya gitu loh? Alasannya apa? Gue pengen tahu. Karena waktu itu aku kan ngobrol di room si Christian Prince yang Islam itu. Saya kan ada di room situ, yang Syrian. Terus waktu itu saya bilang ada si Sela waktu itu di bawah. Si Sela ini kan Islam juga. Nah karena saya lihat dia itu kan suka ngikut-ngikutin di roomnya si Kim Murtad. Terus akhirnya waktu itu saya bilang takutnya kamu ada baper-baper sama dia. Saya kasih tahu sebetulnya dia itu udah dijodohin tuh sama nyokapnya. Nah gue nggak tahu tuh waktu itu. Dan syukurnya gue udah tahu. Nah aku tuh ngasih tahu itu sama dia. Dan aku nggak tahu dia tuh udah jelas murtad atau enggak, saya juga nggak tahu gitu kan. Karena dia juga nggak terbuka tentang apa yang dia lakukan sama saya sama uminya. Nah uminya tahu-tahu marah-marah aja sama saya kan gitu. Nah jangan sampai itu terjadi sama kamu. Saya kan sebagai wanita hanya mengingatkan gitu kan. Dan itu sepertinya ada yang ngerekam disampaikan. Oh di situ. Ya, itu sudah terjadi yang di hotel berarti lu ngomong kayak gitu. Udah ada 1 bulan. I see ya, nangkep sekarang. Jadi alasannya lu dibilang penyusup karena lu mendiskreditkan Daniel ini, gitu ya? Dan memberitahu orang Islam. Nah, gitu. Karena aku ngingetin aja sama si Sela gitu. Harusnya si ibu ini mah harus ngingetin Selanya muslimah. Betul. Harusnya si ibu ini berterima kasih dong sama saya gitu kan. Udah dapat gua. Gua ngerti sekarang. Udah dapat gua benang merahnya sedikit gua dapat. Artinya Sela ini ceritanya ditarget. Nah gitu, untuk menjadi domba baru. Itu mungkin. Lu ngasih tahu begitu, buyarlah sudah. Kan gitu. Gak tau dia target atau enggaknya. Yang jelas aku karena waktu itu lihat dia tuh kan dimarahin. Waktu itu ada di roomnya siapa, dia dibentak gitu. Nah akhirnya aku lihat-lihat kok dibentak-bentak, tapi mereka saling memfollow. Nah takutnya lu siapa tahu lu baper-baper sama dia. Maksud aku kan gitu, gak usah deh karena gue udah ngalamin gitu.
Aku kan ingetin. Iya. Nah, harusnya si Umi-uminya ini makasih ya. Oh ya udah udah ngingetin perempuan-perempuan karena dia udah dijodohin sama anak teman saya. Harusnya dia makasih sama aku kan. Nah, tetapi tidak seperti itu kejadiannya. Ada yang ngelaporin sama si Umi-uminya ini. Uminya ini ngelabrak saya. Nah, Uminya ngelabrak saya tidak terima, dia lapor sama si Daniel. Nah, puji Tuhan dia ngelapor ke si Daniel. Akhirnya saya tahu bahwa si Daniel itu ternyata ngejepret, ngambil video dan foto yang nggak pernah saya tahu. Kalau nggak kan nggak akan pernah saya tahu kalau dia itu jahat seperti itu. Betul. Tapi memang gini, Anores, kayaknya kalau aku lihat si Daniel ini atau Kiai Murtad ini memang sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan. Iyalah. Kenapa seperti itu? Itu namanya perbuatan terencana ya. Jadi kalau kena pidana hukum itu berat sekali hukumannya Daniel ini. Tetapi Daniel ini dilindungi oleh para apologet OTEN lain seperti Ki Ahmad, Bom dan kawan-kawan gitu kan. Bisa 8 tahun betul kalau gitu. Bisa 8 tahun. Karena dianggap apa? Gitu. Daniel ini adalah sang penghujat gitu kan. Itu akan di backup oleh para Bom, Ki Ahmad, Erben dan kawan-kawan tadi. Nah, sedangkan Putri Sion ini akan dikorbankan oleh mereka. Iya, Dilindungin Putri Sion ini target dikorbankan oleh pihak apologet OTEN. Itu fakta. Makanya bukan cuci tangan tadi Mas pada naik. Kalau gue sih lebih lihat ke ini sih, kalau apa itu direncanakan, benar direncanakan. Karena apa? Karena si Daniel ini moto gitu. Ini jaga-jaga kalau misalnya si Putri Sion ini melakukan sesuatu yang merugikan dia. Nah, itu ini lah. Ya, dia udah lebih dahulu menyebarkan itu terlebih dahulu gitu. Yang tadi chat WhatsApp palsu itu dia udah sebarkan dulu. Dan akhirnya ujung-ujungnya aku lihat kok mereka si teman-temannya, iya itu mah silaturahmi ini dia bilang gitu kan. Akhirnya teman-temannya itu pun tahu, tetapi tidak ada juga satu orang pun yang menyatakan, sorry ya Sista, ternyata lu begini, lu ternyata jadi ini nggak ada sama sekali, dan itu udah skip aja gitu, seakan-akan itu close case gitu, seakan-akan seperti itu, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Terus gua ngerti juga kayak gini, sama kayak gini juga, dia ngomong, dia nge-frame bahwa foto yang lu tanpa busana itu adalah foto yang lu sendiri gitu, nggak ada kaitannya sama dia, lu dapatnya. Maaf, iya, nih saya kasih gitu ya. lagi. Dia bilang ini cowoknya yang Islam, dia bawa-bawa Islam, mohon maaf, mungkin dia sedang mengakui bahwa dia yang Islam. Mungkin dia sedang mengakui dia yang Islam ya. Karena dia bilang sebejatnya laki-laki muslim, sebejat-bejatnya laki-laki muslim masih berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Karena kami berpikir ada anak kami, mama kami, bagaimana kalau diperlakukan orang seperti itu gitu. Betul. Jending dan Troy bilang begitu kok. Tetapi kan itu diperdebatkan. Izin ngomong ya masalah. Nah, ini nanti lu terima, nanti lu terima kasih sama Uni Kriva nih. Nah gitu. Cuman gini ya, ini gue tegaskan lagi ya. Jadi gini Ikhwan, si Daniel ini nyebarin fotonya Putri Sion. Itu dia nge-framingnya bahwa foto itu tuh dikasih sama Putri Sionnya sendiri gitu. Padahal itu foto pas mereka lagi berdua di hotel. Cuma dia nutupin itu gitu loh. Supaya supaya mulus gitu loh. Pembunuhan karakternya. Iya, anjir. Jahat juga mainnya ya. Nah, sekarang silakan sesi berterima kasih. Gitu loh. Ya, enggak. Uni sedikit ya. Uni bertanggung jawab merasa ini sebagai perempuan ya. Ini Uni khusus ke Putri Sion. Apapun agama lu, Uni nggak bicara dari sisi agama. Walaupun memang Uni diajarkan dalam agama Uni untuk bersikap adil kepada siapapun. Tapi ini kita sebagai perempuan, gue paling nggak bisa lihat ada perempuan-perempuan yang dijadikan objek gitu kan. Karena kita punya pengalaman pribadi masing-masing yang bisa kita bagikan. Tapi di sini poinnya adalah gini, Putri Sion ya. Yang pertama adalah satu gue catatin ya. Kalian adalah orang-orang yang kalau kita lihat dari jauh, orang-orang yang mengumpulkan para penjahat sebenarnya. Mohon maaf saya harus bilang ini karena satu, Daniel itu adalah Syiah. Syiah punya prinsip boleh takiyah. Kamu harus paham itu dulu. Si Kiai Murtad ini bukan Islam, tapi dia Syiah. Lalu dia berpindah keyakinan ke kalian, ke Kristen, dan kalian melihat bagaimana dia membicarakan tentang manusia atau orang lain yang dia tidak kenal. Dia tidak kenal saya, tidak kenal orang-orang API, tapi dia membicarakan. Padahal dia notabanenya baru hadir di ranah pertiktokan ini. Dia kalau kita bilang membongkar aib, dia membongkar aib orang lain. Dan kalian harusnya sadar, orang seperti ini itu pasti akan membongkar aib kalian juga. Ini ibarat kata kayak lu Putri Sion, lu ngobrol sama Uni, lu ngomongin orang ya.
lu ngomongin orang lain ke Uni, lu pasti juga bakalan ngomongin Uni ke orang lain. Itu udah jadi karakter, Dekku. Nah, artinya kalian yang kemarin membangga-banggakan kekristenan dari pentakiyah-takiyah ini adalah orang-orang yang, mohon maaf ya kalau kami bilang tuh kayak, aduh bodoh banget kalian gitu. Ini para penjahat, ini kalian berikan tempat. Dan ternyata kamu jadi korban selanjutnya. Nah, karena kebetulan kamu ini tidak berkontribusi untuk penghujatan, maka kamu harus ditumbalkan, Dekku. Kenapa? Yang berkontribusi akan menghujat Islam itu adalah si Kiai Murtad. Mereka adalah senjata yang dianggap oleh orang-orang Kristen bisa menghancurkan kami. Maaf, sorry to say, mereka nggak ada apa-apanya. Kiai Murtad, siapapun, nggak ada ilmunya mereka. Nggak pernah mereka berani kan untuk hatuha dengan kami. Berani nggak si Kiai Murtad hatuha dengan Ustaz Wafi? Nggak. Artinya Uni cuman ingin kamu sebagai perempuan untuk lebih hati-hati ke depan. Jangankan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, orang yang seiman dengan kita saja itu bisa menghancurkan hidup kita loh. Ya, Uni tuh kemarin tuh nggak mikirin tentang kasus ini kasus itu, nggak. Uni lebih mikirin psikisnya kamu gitu loh. Tapi karena kamu memang anaknya ya berani speak up atau bablas segala macem gitu kan, itu ya udah berarti lu kuat gitu kan, psikis lu nggak rusak gitu. Karena banyak perempuan di luar sana, Dekku, yang bagi mereka masalah seperti ini adalah masalah yang sangat-sangat luar biasa menghancurkan psikis. Ya, ini sangat sensitif. Kenapa? Karena berkaitan dengan martabat manusia. Jadi nggak, kita bicara oke deh, agama apapun. Tidak ada istilahnya ketika lu masuk ke agama itu, lu langsung jadi malaikat. Nggak ada ceritanya. Akan ada kita lihat ustadz, pastor, pendeta, rabi-rabi Yahudi, itu akan ada mereka berbuat salah gitu. Nah, tapi di sini kalau kita bilang ini nggak ada kaitan dengan agama, nggak bisa juga, Dekku. Kenapa? Karena pelaku yang ngorbanin kamu, tumbalin kamu ini adalah orang yang menjadi senjata dari polemikus Kristen, dari Polycarpus Kristen, Dekku. Maka ini harus ada keterkaitan dengan agama. Melindungi pencabul ini, bahkan mereka adalah para apologet. Harusnya kamu yang disupport mereka saat ini loh. Kamu yang jadi korban di sini. Tapi lihat mereka, Bu Darni, kamu kalau lihat VT-nya, Bu Darni itu perempuan, saya bilang ini perempuan udah nggak bener. Coba lu punya anak lu mengalami peristiwa kayak gini di masa-masa saya saat umurnya si Putri Sion ini lagi muda-mudanya, dan dia wajar hilaf karena memang manusia tempat hilaf. Dia nggak backup mental kalian, tapi malah kamu yang dijatuhkan di sini. Ini kurang ajar, saya bilang. Saya nggak usah pakai agama deh, nggak usah saya Islam, saya perempuan. Saya nggak akan biarkan aib kamu kemana-mana karena saya perempuan. Suatu saat anak perempuan saya akan mengalami hal yang sama. Bahkan saya bisa mengalami hal yang sama. Ya saya katakan nih, nggak mau Islam kayak Kristen, nggak ada memang binatang-binatang ini dalam agama kita, ada. Jadi saya mau kamu Putri Sion, psikis kamu yang saya mau. Maksudnya kamu sebagai perempuan gimana? Kalau kamu udah oke ya, bagi saya udah lah, nggak usah dipikirin lagi. Saya kemarin sama Koles juga bilang gitu. Ini saya kasihan sama anaknya. Ini anak gimana? Ini punya orang tua loh anaknya. Seandainya video kamu, VT kamu, kemudian tiba-tiba dipublish, orang tua kamu lihat, kamu mungkin bisa ketawa, Dekku. Mama kamu, papa kamu, keluarga besar kamu nggak mikirin. Mereka yang akan jadi korban gitu loh. Apalagi nanti kamu punya suami, punya anak, dan ini akan terdokumentasikan selama-lamanya loh, Dekku. Makin disebar ke sana ke sini, dan kamu punya anak-anak yang mereka nanti kondisi psikisnya, aduh ini mama gua nggak berbusana. Ini ke situ. Ini arahnya apa? Ini ke perempuan gitu loh. Perempuan dijadikan objek. Walaupun kita salah, Dekku. Uni tahu itu kesalahan kita gitu, kesalahan kamu, kesalahan Uni misalnya kalau kita sampai dijadikan fitnah sama orang lain, itu kesalahan kita sebagai perempuan. Tapi masalahnya adalah apakah iya orang-orang yang mengaku beragama menjadikan foto kamu sebagai objek untuk mendapatkan uang, satu, untuk kesenangan, dua. Kamu tuh masih muda loh, kamu tuh perlu dibina gitu loh, kamu perlu dikasih tahu gitu kalau kamu tuh salah gitu loh. Bukannya malah disalah-salahin. Ini loh, astagfirullah. Jadi aku tuh nggak peduli lah agama lu apa, kayak ateis lu sekalipun nggak apa-apa. Lu perempuan, gue punya anak perempuan gitu loh. Dan gue sendiri perempuan gitu, Dekku. Jadi kalian ya, polemikus Polycarpus Kristen, terima kasih kalian sudah menampung hama. Terima kasih kalian telah menampung binatang seperti si Kiai Murtad itu. Alhamdulillah mereka bersama kalian. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, mereka bersama kalian. Akhirnya para orang Syiah ini memilih bersama kalian. Kami bahagia loh. Di kami pun nggak terpakai. Itu loh. Karena di kami jangankan kepake,
Orang-orang seperti Kiai Murtad cuma bakalan jadi sampah. Ya alhamdulillah bukan orang Islam korbannya. Alhamdulillah loh. Bukan berarti saya syukurin kamu jadi korbannya, adikku. Enggak. Tapi saya kasihan dengan kalian gitu loh. Kamu kan bukan polemikus nih. Kamu kan bukan apologet. Kamu hanya berada di komunitas kamu karena kamu Kristen. Secara iman kamu tentu tidak suka dengan Uni, tidak suka dengan Bang Zuma, tidak suka dengan Korea. Secara iman Uni akui itu. Oke lah, nggak apa-apa. Itu namanya gejolak dari iman karena kamu Kristen. Tapi ini Uni nggak kaitkan inilah dengan agama gitu. Maksudnya Uni, kamu sebagai perempuan. Saya kesel banget loh ketika si Darni bilang, kenapa kau yang salah? Kau yang salah ngapain kau ke hotel? Itu kan suka-suka. Nih orang kalau punya anak perempuan, anaknya khilaf, nih bakalan dibejek-bejek sama dia nih. Padahal kalian percaya Yesus kalian itu adalah Tuhan yang memaafkan kesalahan orang lain. Gitu. Jadi Uni ini cuman mikirin kemarin, ya udah kalau ternyata Putri Sion ternyata kondisi psikisnya aman, baik dan tidak mempedulikan, oh ya bagus. Udah be strong aja karena life must go on. Kita harus tetap jalani hidup. Kamu tetap harus jalani hidup. Ya udah, polisikan aja dekku. Buat apa orang seperti itu diberikan ini? Bisa jadi bukan kamu lagi korbannya. Bisa jadi akan banyak korban dari binatang-binatang bejat seperti itu gitu. Ini saran Uni loh ya. Udah gitu aja, makasih. Pasti akan ada yang next. Iya, thank you Uni. Betul, kalau psikis sih pasti ya. Karena yang tadi aku cerita, saya tuh berada di posisi yang banyak nih orang-orang udah percaya sama dia gitu kan, dan akhirnya saya nggak bisa percaya ke semuanya yang ada, yang harusnya bisa mendengar apa sih yang terjadi gitu. Nggak bisa, karena memang tadi yang aku bilang, saya punya aduan aja itu bisa nyampe ke sana, nggak tahu gimana ceritanya gitu kan. Dan itu ditayangin lagi, ada nama saya dengan tanda tangan saya juga gitu kan. Di situ ada alamat rumah saya juga gitu. Orang yang nge-share lagi ke dia ini siapa gitu. Jadi memang nggak bisa percaya sama siapapun waktu itu, benar-benar nggak bisa. Hanya sedikit orang. Dan syukurnya di belakang itu pun yang memang nggak kelihatan itu banyak juga, ada beberapa yang support, mau secara dari sisi hukum ataupun dari kamu tenang ya, kamu lakukan ini itu ada gitu. Dan akhirnya sampai kemarin itu waktu hari malam minggu, aku ketawa-ketawa sendiri juga. Ya kenapa juga ya aku harus berada dalam tekanan gitu, yang bukan saya penjahatnya gitu. Bukan saya penjahatnya. Yang akhirnya kalau orang itu pun contohnya mau nyerang saya bersama teman-temannya, oh saya punya bukti-bukti kok mereka melakukan penyebaran foto. Ngeri ya teman-teman, ngeri teman-teman. Jadi memang ajaran mereka itu seperti itu. Sudah dijelasin panjang lebar oleh Putri Sion, saya rasa nggak perlu lagi saya ulang ataupun saya berikan tanggapan, karena tanggapan-tanggapan dari teman-teman sudah sangat mewakili. Tanggapan dari Uniriva, Kores ya, itu udah sangat mewakili. Yang kita lihat, di sini psikis Putri Sion. Terus yang kedua, penyebaran foto porno. Nah itu yang kita lihat. Walaupun Putri Sion itu atas keinginannya sendiri datang ke hotel tersebut dan atas keinginannya sendiri minum minuman keras. Ya terlepas lah karena saling suka, ada kepercayaan di antara mereka dua sehingga terjadi hubungan tersebut. Tapi di sini menyebarkan foto itu salah teman-teman. Kalian boleh cek ya berita-berita, ada orang pacaran begitu putus, yang satu nggak terima dia sebarkan foto telanjang atau video dari mantannya, itu pasti kena tangkap. Itu pasti kena tangkap. Silakan dicek. Banyak yang seperti itu, nggak terima, diputusin, ya, nggak terima, ditinggal nikah, dia sebarkan foto porno. Itu pasti kena, dan itu banyak, ya, banyak contoh-contoh orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu. Di sini yang kita ambil adalah Putri Sion akhirnya sadar bagaimana kelakuan orang-orang yang menamai diri mereka apologet Kristen. Kelakuan mereka bejat, kelakuan mereka cabul. Bahkan dikatakan sama Putri Sion, sudah banyak korban-korban sebelumnya. Jadi jumlah korbannya itu sudah tidak terhitung. Cuman selama ini korbannya memilih diam, karena malu kan. Kalian bisa bayangkan kalau perempuan sudah dilecehkan, sudah pernah melakukan hubungan badan, itu kalau sampai orang tahu ya mereka malu. Apalagi taunya se-Indonesia. Dan itu jejak digitalnya akan tetap nempel. Nanti suatu saat anak Anda, cucu Anda, keluarga Anda, kalau nonton bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana anak Anda
Ya, saat dikatakan sama teman-temannya, mama kamu tuh rupanya dulu pernah gini ya. Kan kasihan. Kan kasihan gitu teman-teman. Jadi ya kelakuan-kelakuan mereka tuh seperti itu, dan banyak yang memilih untuk diam. Ya, banyak korban-korban yang memilih diam karena nggak mau nanti jejak digital itu akan menghantui mereka. Tetapi sudah banyak korban-korbannya menurut keterangan Putri Sion. Jadi banyak korban kebejatan Polycarpus apologet Kristen ini. Ngeri teman-teman. Ya, terlepas dari Putri Sion datang ke hotel atas kemauannya sendiri, tetapi menyebarkan foto orang itu kelewatan. Ya, terlepas dia bilang dia ditelanjangi, ya, atau yang dia buka baju sendiri, atau setelah selesai berhubungan badan sehingga difoto, ya kita nggak tahu. Tetapi menyebarkan foto tersebut itu salah. Dan di sini disampaikan juga bahwa para Polycarpus itu membela Kiai Murtad. Kenapa membela Kiai Murtad? Ya seperti yang disampaikan. Karena Kiai Murtad bisa menghujat Islam. Selama kalian bisa menghujat Islam, kalian aman. Ya, kalian pasti aman, pasti disupport. Polycarpus akan support kalian. Donatur Islamfobia akan tetap transfer kasih kalian, akan tetap bantu kalian. Gimana cara pasti akan dibantu. Yang penting kalian hujat Islam. Tapi kalau kalian berhenti hujat Islam, ya siap-siap donasi berhenti. Siap-siap supportnya hilang. Apalagi Putri Sion, ini dianggap nggak pernah punya kontribusi dalam menghujat Islam. Dalam dunia diskusi, nggak ada kontribusinya. Cuman pemandu sorak. Beda dengan Kiai Murtad yang dianggap jago menghujat Islam. Jago membuat marah penonton-penonton muslim. Tentu saja akan disupport habis-habisan. Ya, tentu saja akan disupport. Kalau kemarin yang jadi korban Sopkatul, ya, Sopkatul punya video bugil, foto bugil yang disebarkan, ya mungkin mereka akan bela Sopkatul karena dianggap kontribusi Sopkatul lebih besar, atau mungkin akan terjadi perang, ya, akan terpecah dua kubu Polycarpus, yang satu pro dengan Sopkatul, yang satu pro dengan si Daniel. Tapi karena lawannya Putri Sion, 99% Polycarpus dan Laskar Polycarpus itu membela Kiai Murtad alias Daniel. Putri Sion cuma 1%. Ya, hanya 1% yang masih punya rasa kasihan. Nah, itu aja. Sisanya, ya kita tahulah. Polycarpus dan Laskarnya ini kan otaknya memang udah nggak beres. Apa yang kalian harap dari orang yang otaknya udah nggak beres? Jadi buat Putri Sion, semoga ini jadi sebab Anda menemukan hidayah. Di Islam, walaupun dosa Anda begitu besar, yang penting Anda bertobat nasuha. Allah akan maafkan dosa Anda. Dan Anda sudah lihat sendiri bagaimana kelakuan orang-orang yang menamai diri mereka Laskar Kristus. Kalau laskarnya saja seperti itu, ya kalian udah bisa tebak lah kelakuannya yang lain seperti apa. Ya, jadi kita ambil hikmahnya saja teman-teman. Ambil hikmahnya. Toh juga kejadiannya sudah terjadi. Nggak bisa dibatalin lagi kan gitu. Yang penting kita melihat apa yang harus kita lakukan. Tindakan apa yang harus kita lakukan. Itu yang kita bahas. Bukan menyesali yang sudah terjadi atau menghakimi yang sudah terjadi. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa membuka mata Pendeta Mel Atok, Andre Tunggal, dan teman-temannya agar sadar bagaimana kelakuan jahat dari Polycarpus ini. Dan jangan sampai kalian tertular. Saya kasihan kalau sampai ya teman-teman Kristen yang baik itu ikut tertular kelakuan-kelakuan busuk seperti ini. Kalau yang Polycarpus yang lain ya saya masa bodoh, nggak peduli. Cuman yang baik-baik ini yang saya kasihan. Ya, itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kejadian ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.